Shalom sahabat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kita boleh berkumpul untuk bersama-sama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin, haleluya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes 20 ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya kita termasuk kepada bilangan ini, yaitu orang-orang yang tidak melihat, namun percaya. Mungkin saat ini kita tidak melihat ada jalan keluar. Saat ini kita tidak melihat ada terobosan. Saat ini kita tidak melihat bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita mau memuji Dia, bermazmur bagi Dia dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Memuji Dia yang di dalam Dia pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Minta Korason bisa memimpin pembacaan bagi kita dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyikanlah bagi Yahweh nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Yahweh, berkatilah namanya. Beritakanlah keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa asing, keajaiban-keajaibannya di antara seluruh bangsa. Sebab Yahweh Maha Besar dan sangat terpuji. Dia disegani atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala yang sia-sia. Tetapi Yahweh yang telah menciptakan langit. Kehormatan dan kemuliaan ada di hadiratnya. Kekuatan dan keagungan ada di tempat kudusnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua ilah bangsa-bangsa adalah sia-sia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada kita dan yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian mengenalmu. Kita mau rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 9. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Namun Thomas yang 12 murid itu tidak ada bersama mereka lain berkata kepada mereka, kami telah melihat Tuhan. Namun ia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Setelah 8 hari, para muridnya kembali berada di tempat itu, dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu telah dikunci, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, Shalom bagimu. Lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tanganku. Ulurkanlah juga tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percayalah. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar kami mau merenungkannya. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi, pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29,
yang saya beri tema percayalah. Ini adalah eh, sambungan dari 2 minggu yang lalu mengenai pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sesuai dengan pembacaan kita, Tuhan Yesus di dalam perikop yang sudah kita baca menampakkan diri kepada para murid untuk melayani mereka, to minister unto his disciples, ya, untuk melayani, untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan penguatan kembali kepada mereka yang dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan terutama Thomas pada pagi hari ini yang dikuasai oleh ketidakpercayaan. Pentingnya Tuhan Yesus menampakkan diri kali ini adalah karena Thomas memiliki masalah dengan imannya. Ayat 24-25. Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara ke-12 murid itu, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun ia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Kita lihat di sini Thomas, dia membutuhkan bukti materi yang bisa dia lihat dengan mata fisiknya, yang bisa dia rasa dengan jarinya, barulah dia mau percaya. Kalau saya tidak lihat, saya tidak mau percaya. Kalau saya tidak mencucukkan jariku, tanganku ke dalam tanda pakunya, tidak kumasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ini bukan persoalan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu benar atau tidak. Tetapi ini adalah masalah di dalam diri Thomas yang membatasi dirinya terhadap kebenaran firman Tuhan. Ketika dia mengukur kebenaran firman Tuhan, dia mengukur imannya hanya di tingkat fisik dan materi. Imannya tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sikap atau pernyataan seperti ini, kalau boleh saya katakan, di belakangnya ada roh dunia ini. Sikap hati daripada Thomas diwarnai oleh roh dunia ini. Yang apa? Yang menolak Tuhan. Yang menolak kebenaran firman Tuhan. Di balik setiap pemikiran, di balik setiap filsafat, di balik setiap ajaran, di balik setiap klaim yang menolak firman Tuhan, yang menolak kebenaran firman Tuhan adalah roh dunia ini. Pernyataan-pernyataan seperti jika Tuhan turun ke bumi maka surga kosong, itu di belakangnya adalah roh dunia ini. Pernyataan atau pertanyaan seperti di mana di dalam Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Itu di belakangnya adalah roh dunia ini yang tidak mau mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Ketika ada pernyataan bahwa kekristenan adalah agama karangan Paulus, di belakangnya adalah roh dunia ini yang mau memalsukan firman Tuhan. Ketika ada pernyataan
penderitaan Yesus wafat. Yang bangkit adalah semangat para murid untuk melanjutkan karya Yesus. Di belakangnya ada roh dunia ini yang tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dan menang mengalahkan maut. Kita tidak boleh lupa bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa roh-roh jahat yang ada di udara, yang bisa mempengaruhi cara berpikir orang. Kalau orang tidak mau menyerahkan diri kepada Kristus, roh dunia ini akan menangkap roh dan jiwanya dan mengisi dengan segala macam kebohongan dan kepalsuan dan hal-hal yang anti kepada firman Tuhan, hal-hal yang anti kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama seperti Thomas. Ketika kita membatasi diri kita dari Tuhan, ketika kita mengukur Tuhan dengan pikiran kita yang sempit, kita sama seperti Thomas ketika kita tidak berpegang kepada firman Tuhan. Ketika di dalam hidup kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai diri kita. Oh, hari-hari ini sangat mudah Bapak Ibu, kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa yang kita lihat di dalam dunia ini memang menakutkan dan mengkhawatirkan. Belum lagi apa yang kita alami di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut dan khawatir. Kita akan menjadi sama seperti Thomas ketika kita membiarkan diri kita kuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita sama seperti Thomas ketika kita tidak menaruh diri kita dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kita sama seperti Thomas ketika kita merasa nyaman, kita merasa aman dengan materi yang masih ada sama kita. Kita merasa aman dan nyaman dengan koneksi-koneksi. Kita sama seperti Thomas ketika kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan kedaulatan Tuhan atas semua peristiwa hidup yang kita alami. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Saya sangat diberkati dengan Mazmur 23 ayat 4 ini. Di situ Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita memasuki situasi-situasi hidup yang seperti lembah bayang-bayang maut. Kita sampai menangis berlutut, Tuhan, saya tidak sanggup. Kita rasa kita ada di dalam bayang-bayang kematian. Tetapi mari kita berpegang dan meneladani Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena engkau besertaku. Ketika Tuhan mengizinkan kita berada di dalam lembah bayang-bayang kematian, di situ Tuhan ada. Jangan pernah merasa seorang diri. Jangan gentar, jangan takut. Di situ Tuhan ada. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam lembah bayang-bayang kematian,
kuasanya tidak berkurang sedikit pun. Bahkan untuk kita anak-anaknya, firman Tuhan katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan menjaga kita. Tuhan menghibur kita. Sama seperti ketika Daniel buang ke dalam gua singa. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan yang mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu. Bisa saja kan? Tuhan dengan ajaib, dengan mujizat, membuat Daniel tidak usah masuk ke gua singa itu. Tidak jadi dilemparkan ke dalam gua singa itu. Tetapi Tuhan izinkan dia dilemparkan ke dalam gua singa itu. Tuhan izinkan dia berada di antara singa-singa itu. Tetapi apa yang Tuhan buat? Tuhan tutup mulut daripada singa-singa itu. Dan ketika para lawannya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu, belum lagi mereka masuk ke dalam gua singa itu, singa-singa itu sudah terbang dan menangkap dan memangsa mereka. Pemeliharaan Tuhan kita terlalu ajaib. Jadi jangan takut. Jika Tuhan mengizinkan kita berada dan memasuki, menjalani situasi-situasi di mana kita merasa seperti kita berada di dalam lembah bayang-bayang kematian. Tuhan ada di situ dan dia tetap berdaulat. Yang kedua, ayat 26 sampai 28. Tuhan Yesus menampakkan diri untuk memulihkan iman Thomas. Setelah 8 hari para muridnya kembali berada di tempat itu. Dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu telah dikunci, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Shalom bagimu." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tanganmu. Ulurkanlah juga tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percaya." Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhanku dan Elohim." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat Tuhan Yesus memulihkan Thomas. Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk memulihkan Thomas secara khusus. Dan Tuhan menemui Thomas di titik kelemahannya. Tuhan menemui Thomas di titik permasalahannya, di titik kekhawatirannya, di titik ketidakpercayaannya. Dan Tuhan Yesus memulihkan dia. Ini, masukkan tanganmu di lambungku. Ini tanganku, cucukkan jarimu di tanganku. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saudara, saya memuji Tuhan. Kenapa? Begitu baik hatinya Tuhan ya. Begitu lemah lembutnya Tuhan. Begitu sayangnya Tuhan. Saudara, mari kita buka hati kepada Tuhan. Undang dia untuk datang dan memulihkan kita. Tepat di mana kita merasa kesakitan. Undang dia untuk memulihkan kita, menjamah kita, menyentuh kita di tempat di mana kita punya masalah. Di mana kita punya isu yang harus kita bereskan. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan, begitu lemah lembut engkau datang khusus untuk Thomas. Datang dan pulihkan saya juga hari ini Tuhan. Hari ini adalah hari pemulihan saudara. Dan setelah mengalami pemulihan, Thomas menjawab kepada Tuhan Yesus,
ayat 28. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhan dan Elohim. Kata Tuhan itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata kurios. Kurios artinya yang memiliki supremasi, yang memiliki otoritas tertinggi. Elohimku, bahasa Yunaninya dipakai kata theos, artinya Tuhan. Thomas mengakui hanya Yesus Kristus Tuhan yang ia sembah dan yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya. Thomas berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak lagi dikuasai oleh ketidakpercayaannya. Imannya sudah dipulihkan kepadanya. Dia mengakui dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Sepenuhnya. Tidak lagi ketakutan, ketidakpercayaan. Bukan lagi raja di dalam roh dan jiwanya. Ketakutan, ketidakpercayaan, tidak punya iman. Tidak lagi memiliki tempat di dalam hidupnya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang berotoritas penuh. Dan hanya Yesus Kristus Tuhan yang dia sembah. Selama kita pelihara takut, cemas, khawatir, selama kita pelihara tidak percaya, maka itu akan menjadi sesembahan kita. Dia akan mengikat saudara dan saya. Tetapi di sini Rasul Thomas, dia berserah penuh. Tuhanku dan Elohimku, katanya. Maka dia tidak, dengan demikian dia tidak mengizinkan lagi. Tidak punya iman, ketidakpercayaan, atau bahkan takut, cemas, khawatir menguasai dirinya. Karena ingat, mereka berkumpul di mana? Di dalam rumah, di dalam ruangan yang pintu jendelanya terkunci pada waktu itu. Itu tandanya ketakutan masih ada. Tetapi dengan pengakuan ini, tidak lagi. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kurang iman, hal-hal yang bisa mendatangkan ketidakpercayaan masih ada. Tetapi ketika seperti Thomas kita katakan, ya Tuhanku dan Elohimku, Kuriosku, Theosku, maka yang berkuasa di dalam hidup saya hanyalah Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Saudara, sejarah mencatat Thomas menjadi rasul dan menjadi penginjil luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pada tahun 52 Masehi, dia melakukan penginjilan ke Persia, bahkan sampai ke India. Dia mendarat di Kerala, India. Dan ini patung yang saudara lihat adalah patung Rasul Thomas di Chennai. Ya. Baik. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik. Dan di sana dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan dia dikenal sebagai Rasul India. Sampai dengan hari ini namanya disebut oleh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang ada di India. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29, Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku.
Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Mari kita belajar dari Abraham. Dia disebut Bapak orang beriman. Pasal 12. Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak kasih tahu dia, heh, kau keluar dari negeri leluhurmu, dari rumah orang tuamu. Saya akan bawa kau ke A, ke B, ke C. Tidak. Tuhan cuma bilang, aku akan membawamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Belum tahu negerinya di mana. Tuhan cuma bilang, nanti saya kasih tunjuk. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dia ikut. Dia tidak melihat. Dia belum melihat. Dia tidak tahu apa yang akan dia lihat. Apakah dia akan senang dengan yang dia lihat? Atau dia tidak senang dengan yang dia lihat? Firman Tuhan mencatat. Lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dia tidak melihat, tetapi dia percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepada Abraham. Kembali kepada Daniel. Kalau saudara buka Daniel pasal 6, musuh-musuh Daniel berencana untuk memfitnah dia. Singkat cerita, membujuk raja untuk mengeluarkan surat perintah supaya orang yang menyembah yang lain selain raja dihukum mati. Demi mendengar hal itu, apakah Daniel berubah? Tidak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Apakah dia tetap berdoa tutup jendela? Tidak. Dia tetap seperti biasanya. Dia buka jendela, berdoa 3 kali sehari. Artinya apa? Semua orang lihat. Ini undang bahaya kan? Kalau menurut perhitungan manusia nih, konyol sekali. Kenapa tidak berdoa diam-diam saja? Dia tahu kalau dia melakukan hal ini maka dia akan mati. Tapi firman Tuhan mencatat, dia tetap berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Hasilnya, dia dilempar ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal memelihara dia. Maka Tuhan mengatupkan mulut dari para singa ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Demikian Daniel kemudian dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan semakin luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Paskah yang keempat ini, Tuhan ingin Anda membuka hati kepada Tuhan. Jangan menganggap diri bijak, melainkan percayalah kepada Tuhan. Dan percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Tuhan sangat tahu bagaimana memelihara saudara, dan Tuhan sangat tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan, saya tidak tahu, tapi Engkau lebih tahu. Tuhan, saya tidak bisa, tetapi Engkau lebih bisa, lebih dari sanggup. Engkau lebih tahu dan Engkau lebih dari sanggup. Di Minggu Paskah yang keempat ini, Tuhan ingin saudara menyadari bahwa Ia sanggup mengubahmu dan hidupmu menjadi alat kemuliaan-Nya.
Amin. Minta kesediaan Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa respon dan doa sembah. Baik, apakah ada yang ingin didoakan, punya pokok doa khusus? Ya, doa untuk Ibu Peggy dan Ibu Marlene dalam pemulihan. Puji Tuhan, semua operasi berjalan dengan baik dan apa yang kita minta dari Tuhan, Tuhan kasih. Dan sungguh mengucap syukur, doakan Tuhan pemulihannya. Ya, itu saja. Kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Terlebih berbahagia mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Dan kami bersyukur Tuhan melalui Roh Kudus sudah memberikan iman kepada kami untuk percaya kepada Kristus. Percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, dan bahkan sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim dan akan datang kembali untuk mengangkat kami semua. Dan kami akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di kekekalan, di dalam sukacita dan kebahagiaan bersama denganmu di surga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran ini, dan tolong kami supaya kami tetap setia kepadamu sampai kami meninggalkan dunia ini. Saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk operasi dari Tante Marlene dan Tante Peggy yang berjalan dengan baik dan semuanya di dalam kendali-Mu dengan hasil yang sangat baik. Kami bersuka cita Tuhan. Engkau memulihkan kedua anak-Mu ini, kedua ibu ini. Tuhan berkati mereka dalam proses pemulihannya. Mereka semakin dipulihkan, disehatkan, dan kembali boleh beraktivitas dengan normal dalam beberapa hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami yang hari-hari ini mengalami kesulitan dengan defisit APBN, nilai tukar rupiah yang semakin anjlok, dan juga begitu banyak pengangguran saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan beri hikmat dan belas kasihan-Mu kepada pemerintah kami agar bisa membalikkan keadaan. Dan supaya sebanyak mungkin rakyat kami yang tidak mendapatkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa untuk situasi dunia saat ini, untuk perang di Timur Tengah antara Amerika, Israel dengan Iran, dan juga antara Ukraina dengan Rusia, dan juga beberapa gejolak politik di beberapa tempat, baik di Timur Tengah maupun di Afrika. Kami berdoa Tuhan, supaya damai-Mu turun, dan supaya bangsa-bangsa belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bukan berpikir untuk saling membinasakan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu untuk dunia ini Tuhan yang semakin dirusak oleh keserakahan, keegoisan, dan bagaimana manusia semakin mementingkan egonya dan juga mementingkan kekuasaan. Tuhan, Engkau tolong dunia kami, dan biarlah kami dimanapun kami berada, kami menjadi alat-alat yang Tuhan pakai untuk meregenerasi bumi ini Tuhan yang semakin rusak. Kami supaya dimanapun berada, kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati pekerjaan kami semua supaya semakin bertambah-tambah. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan yang terbaik. Dan juga
Semua anak-anak kami serahkan kepadamu, baik yang masih sekolah, Tuhan tolong supaya studinya berjalan lancar, cukupkanlah semua kebutuhannya. Dan juga untuk anak-anak kami yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan, berkati pekerjaannya dan juga berikan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa untuk para orang tua kami dalam masa tua mereka, supaya mereka tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap mengasihi Tuhan. Kami teringat juga untuk Papa dari saudara kami, Pak Hin, yang beberapa waktu yang lalu jatuh dan mengalami gangguan pada kakinya. Ya Tuhan, Kau jamah dia, berikan kesembuhan yang sempurna kepada papanya Hin. Juga untuk maminya Pak Hin yang juga baru dioperasi, Tuhan Engkau tolong supaya pemulihan yang sempurna dari Tuhan boleh terjadi atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajar untuk kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan, kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, kita katakan dan kita pujikan, Bapa, ku percaya padamu. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu
Haleluya. Biarlah ini kita pegang pengakuan kita. Bapa, aku percaya kepadamu dalam menjalani minggu yang baru yang ada di hadapan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin.